Hai Sobat Ketongpu Podcast, welcome, selamat datang kembali di KMB Talk, podcastnya TVRI NTT. Spesial hari ini bareng dengan Dimas Jimenez akan ngobrol, dan seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat di layar, di sini ada display sepertinya ini cemilan-cemilan yang adalah pangan lokal. Jadi kita mau cari tahu dulu ini datangnya dari mana. Sudah hadir di TVRI NTT bareng sama Dimas. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat siang Kak. Dengan kakak siapa, boleh kenalan dulu nih? Kakak Robertus Tua, ya, biasanya dipanggil Roy. Kakak Roy. Ya, Kakak Roy ini datang jauh-jauh dari Lembata. iya betul. Nah, ini mungkin teman-teman sudah lihat di depan layar. Di sini ada display, ada cemilan-cemilan. Ini semua adalah pangan lokal yang dibawa oleh Kakak Roy dari Lembata. Iya betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ini apa aja yang ada di depan sini, Kakak Roy? Jadi pangan lokal yang dibawa kemarin untuk melakukan launching, mengikuti launching dengan Pak Gubernur, mewakili Kabupaten Lembata. Jadi kita dari Lembata itu ada 144 desa yang kemudian diseleksi untuk mengikuti launching di tingkat provinsi. Ya. Oke, Jadi yang kita bawakan ini ada 5 produk. Ini produk dari UMKM dari desa. Oke, berarti ini tadi sudah di-mention bahwa datang dari jauh dari Lembata, terpilih dari 144 desa. Iya betul. Kakak mewakili Lembata untuk datang ke Kupang dalam Iya, rangka ini adalah pameran yang diselenggarakan oleh Provinsi NTT, betul ya? Iya, betul. Oleh Bapak Gubernur, yaitu OVOP, Iya. betul ya? One Village, One Product. Ini bisa cerita dari 144 tuh seleksinya gimana sih Kak sampai akhirnya terpilihlah satu produk ini yang Kakak adalah mewakili dari kecamatan atau dari desa mana? Ya, jadi sebelumnya kan kita dapat informasi dari Pak Kadis PMD Kabupaten Lembata untuk bagaimana bisa mengirimkan produk-produk UMKM dari desa, hasil olahan-olahan UMKM dari desa yang kemudian kita usulkan ke kabupaten untuk dikirim ke provinsi, kemudian diseleksi di provinsi. Pada akhirnya sebelum terpilih ya. Oke, keren banget ya. Ini dari 144 produk pastinya ya dari masing-masing desa. Terpilihlah satu produk ini yang datang dari desa mana, Kakak? Ini dari desa Meluwiting, Kecamatan Omesuri. Di Lembata. Ya. Luar biasa. Nah, ini mungkin bisa langsung dikenalin. Hari ini datang di display ada bawa apa aja nih? Produk-produk yang dibawa hari ini. Jadi ada emping jagung itu dari bahan bakunya itu jagung. Jagung, Ya, oke. Terus ada ubi ungu. Terus sebenarnya ada talas, ada keripik talas Keripik juga. talas Ya, juga. talas juga, tapi memang produknya tidak dibawa. Tidak dibawa. Habis ya. Ini sudah hari keberapa ikut pamerannya? Hari kedua. Ya pantas aja udah hari kedua udah langsung diborong sama orang-orang di Kupang ya. Betul. Karena memang Dimas yakin sekali ini pasti cita rasanya juga enak sekali karena adalah pangan lokal. Iya, betul. Mungkin bisa dibagikan sedikit Kak Roy ke kita proses pembuatannya tuh gimana sih dari semua produk-produk yang di display ini, ada keripik pisang, emping jagung, ubi ungu dan yang lain-lain. Ini untuk prosesnya itu kan sebelumnya diproduksi oleh ibu-ibu, ibu-ibu yang kemudian mereka ditinggal suami, ditinggal pergi. Nah, itu kelompok UMKM mereka yang dibentuk dari desa yang kemudian mereka dapat memproduksi ini. Jadi produksinya ini sesuai dengan potensi kita yang ada di desa. Jadi potensi ada di sana juga banyak ubi ungu, ada talas juga banyak, terus pisang juga banyak. Maka di sini bagaimana kita bisa berupaya supaya bahan baku yang begitu banyak kita bisa menghasilkan sebuah produk untuk dipasarkan melalui pasar-pasar konvensional maupun pasar digital gitu. Luar biasa dan betul juga ya, setuju karena kan di masing-masing kabupaten Dimas yakin tuh punya potensinya sendiri, pangan lokal yang bisa dikelola akhirnya menjadi produk-produk UMKM yang bisa dijual, betul. Tidak hanya di dalam kabupaten, provinsi, bahkan bisa satu Indonesia bisa dipasarkan juga, betul ya. Betul. Nah itu tadi balik lagi tadi sempat Kakak mention ada ibu-ibu di balik proses pembuatan produk-produk ini. Itu kira-kira berawal dari mana sih sampai akhirnya bisa ada produksi seperti ini, dan ini dari kemasannya sih sudah sangat keren ya karena ini sudah pasti produksinya proper. Mungkin bisa diceritakan ini datang dari ibu-ibu berapa orang sampai akhirnya sekarang sudah berapa orang untuk produksi dari produknya. Iya, jadi awalnya itu kan memang kita sebagai pemerintah ya. Sebagai pemerintah bagaimana kita berpikir untuk bisa peningkatan ekonomi masyarakat di desa, bagaimana kita mengelola potensi di desa. Maka di sini kita berpikir untuk mengumpulkan ibu-ibu yang ada di situ, yang kemudian misalnya suaminya keluar merantau atau anak-anaknya yang ada stunting, ekonomi lemah, itu yang tergabung di dalam satu kelompok untuk bagaimana kita bisa memproduksi ini. Jadi memang agak setengah mati, tetapi kita sampai saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih untuk produksi
pangan lokal yang ada di desa. Oh, betul sekali. Berarti Kakak Roy sendiri dari pemerintahan? Ya, dari pemerintah, saya kepala desanya. Oh, kepala desanya berarti mengumpulkan ibu-ibu yang tentunya punya potensi, terutama kalau ibu-ibu di Flores Timur, di Mas Yakin pasti banyak potensinya tuh di dapur ya. Ya, betul, betul. Masak, mengelola pangan-pangan lokal hingga akhirnya jadilah yang ada di display sekarang teman-teman sudah lihat ini adalah produk-produk lokal dari Kabupaten Lembata yang dibawa untuk dipromosikan di kegiatan OVOP kemarin ya, Iya, One betul, Village One Product. Terus gimana setelah dibawa produk-produknya sampai ke Kupang ikut pameran kemarin, reaksi masyarakat yang datang ke pameran gimana melihat produk-produk ini? Ya, jadi mereka sangat antusias dengan produk-produk dari desa yang kemudian ada produk-produk baru terus karena waktu launching itu kan kumpulan antara semua produk yang ada di Nusa Tenggara Timur. Betul. Jadi bagaimana mereka bisa merasakan antara produk di Kabupaten Lembata dan juga dengan kabupaten-kabupaten lain. Pada akhirnya ya mereka juga tertarik. Artinya kita hadir di sini, berarti kita juga siapkan produk yang memang sedikit berkualitas bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Maka kita juga tidak kalah saing, maksudnya begitu. Ya, tentunya pasti betul. dong tidak kalah sayang karena saya yakin yang berangkat dari tangan ibu-ibu tuh pasti punya sentuhan tersendiri ya betul. untuk yang mengkonsumsi. Jadi ini sebenarnya selling pointnya berbeda karena datang dari ibu-ibu dari Lembata dengan hati mengelola ini semua hingga jadilah produk-produk ini. Bisa di-spill nggak sih Kakak Roy ini harganya berapa? Oh, ini harga untuk semua produk-produknya. Ya, harga satu produk ini dijual dengan 10.000. 10.000 rupiah. Produk itu tetap 10.000. Semuanya sama. Semuanya sama. 10.000 rupiah. Terjangkau sekali ya. Ini harganya sudah bersaing dengan yang micin-micin biasa dijual di ini betul, di apa namanya convention store dan lain-lain sudah banyak yang jual juga. Tapi ini juga sudah masuk sampai ke provinsi. Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa dipasarkan ke seluruh NTT ya. Ya boleh bisa. Kita upayakan. Maksudnya kita bersyukur dan terus berdoa saja. Mudah-mudahan ke depan ada upaya-upaya pemerintah untuk bagaimana supaya produk-produk yang ada ini punya legalitas atau izin edar, supaya kita bisa merebut pasar konvensional maupun pasar digital di seluruh wilayah NTT maupun Indonesia. Ini saya kutip ya mungkin dari pemerintahan Provinsi NTT mendengar karena hari ini namanya juga kalau kita jualan produk yang itu butuh izin edar, butuh legalitas. Jadi mudah-mudahan kalau pemerintahan Provinsi NTT ada yang mendengarkan. Tapi kemarin sudah apa? Sudah ada. Sudah pemerintah provinsi itu sudah siap untuk sudah siap ya. Sudah siap, ya. Wah, ini berarti sedikit lagi kita bakal ketemu nih teman-teman yang ini sobat Ketemu Podcast yang nonton. Sedikit lagi teman-teman sudah bisa ketemu produk-produk ini mudah-mudahan segera bisa disuplai di seluruh NTT ya. Kakak Roy. Terima kasih. Oke, tapi balik lagi kalau ngobrolin soal produksi. Karena ini kan yang mengelola ibu-ibu. Rumahan, berarti ini alat-alat yang digunakan juga masih tradisional. Betul ya? Iya, betul. Ada yang tradisional, ada yang kita sudah support dengan peralatan-peralatan modern, maksudnya kan mesin atau peralatan lain yang kemudian dapat membantu memperlancar kegiatan. Oke. Kalau dari Kakak Roy sendiri yang memanage ibu-ibu dalam mengelola keripik-keripik ini, menemukan kesusahan nggak sih saat mengelola ibu-ibu? Karena kan ibu-ibu sekarang jam terbangnya tinggi Kakak Roy. Selain itu di Mas Yakin di Lembata banyak yang ibu-ibu FB Pro ya. Di Mas Yakin sekali karena sudah banyak ibu-ibu sekarang yang mungkin sudah nggak mau nih ikutan untuk produksi-produksi begini. Mungkin gimana sih caranya pemerintah di Kabupaten Lembata mengajak ibu-ibu terutama untuk mengelola produk-produk lokal, pangan lokal ini? Ya, jadi begini, maksudnya kan kita berupaya untuk merubah pola pikir, cara berpikir masyarakat ini memang agak sulit, apalagi mengolah satu produk, mengolah satu bahan baku menjadi satu produk yang kemudian dipasarkan. Ini masalahnya adalah bagaimana manajemen bisnisnya. Ini kan kita sudah masuk ke ruang usaha. Jadi kita bagaimana bisa menjelaskan, memberikan pemahaman kepada ibu-ibu supaya ini kita bisa pasarkan. Dan kalau ibu-ibu itu kalau misalnya pasarnya laris, ini kalau semua laris berarti mereka tambah semangat. Tapi kalau misalnya tidak laris, itu semangatnya menurun. Tetapi saya terus mengumpulkan mereka untuk melakukan evaluasi. Kalau ada hal-hal yang memang masih terkendala, mari kita evaluasi, kita rubah. Begitu terus seterusnya sampai bertahan sampai hari ini. Oke, tentunya ini pendampingan dari pemerintah setempat ya. Juga penting mengasis atau mendampingi ibu-ibu ini sehingga produksinya tuh bisa terus berjalan hingga konsisten begitu kan. Karena kan pasti untuk UMKM saya rasa bukan hanya yang di bawah asuhan pemerintahan ya. Kita yang punya usaha-usaha kecil juga tuh konsistensi dibutuhkan sekali ya. Betul. Karena kan kualitasnya akan bisa terus meningkat ketika ada konsistensi di situ. Betul ya, Kakak Roy. Mungkin kalau di Lembata sendiri dari semua produk-produk ini yang paling laris dijual yang mana nih?
Yang paling laris itu ubi ungu dengan emping jagung. Emping jagung ya, emping jagung dan ubi ungu. Kayaknya abis ini kita harus cobain ya. Ya, boleh, silakan. Ini karena kan kalau di Lembata sendiri untuk sumber dayanya tuh lebih banyak yang mana dari ketiga produk atau keempat produk ini? Ini yang lebih banyak itu jagung. Jagung. Kalau di Lembata terkenal di jagung, betul ya. Kalau kita main ke Lembata itu kan banyak terkenal apa jagung titi itu bagian dari Lembata juga. Iya, jagung titi itu ini. Oke, kayaknya saya pengen tertarik. Coba boleh ya yang di belakang layar kakak. Kita coba. Ini mungkin yang mana dulu nih kakak Roy yang saya harus coba? Ya jagung dulu. Yang jagung boleh. Silakan. Oke, ini sobat Ketangku Podcast, saya beruntung sekali karena hari ini mencoba emping jagung langsung dari Lembata. Ini harganya 10.000. Nama produknya Uyelewun Chips. Ya, jadi Uyelewun ini nama desanya. Uyelewun itu nama gunung. Nama gunung. Iya, nama gunung oke. Ada 42 desa yang ada di 2 kecamatan di Kedang. Oke. Nah, itu kami kasih nama Uyelewun Chips. Jadi keripik ada beberapa produk ini dari Uyelewun. Uyelewun, kakak saya izin cobain ya. Iya, silakan. Aduh, ini senang sekali bisa hari ini cobain. Bisa ada ASMR. Ini yang di belakang layar sebentar pasti akan kasih habis ini produk-produk betul ya untuk cemilan hari ini. Enak sekali ini, bikin kangen pulang kampung karena kebetulan saya orang Flores juga kakak Roy. Jadi kayak cobain rasanya ini langsung berasa sentuhan mamanya khas sekali ya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini UMKM Mamut Ceria. Iya, Mamut Ceria. Itu artinya apa Mamut Ceria? Mama muda ceria. Oh, oke. Salam ya untuk mama-mama muda ceria di Lembata yang memproduksi emping jagung renyah dan gurih. Ini keren sekali sih, luar biasa. Mudah-mudahan itu seperti tadi yang sudah disampaikan sama kakak Roy ya. Yeah. Kemarin pada saat pamerannya di OVOP itu sudah dapat restu ibaratnya ya dari pemerintah provinsi untuk izin edarnya, legalitasnya ini bisa diurus secepatnya supaya sesegera mungkin ini produknya bisa langsung dipasarkan di seluruh NTT dan kita ekspektasinya bisa sampai ke nasional seluruh Indonesia. Oke, mungkin balik lagi saya masih kepo nih soal mama muda ceria yang ada di Lembata. Ini kira-kira produksinya itu musiman atau mungkin setiap hari prosesnya atau mungkin bulanan seperti apa? Jadi mereka produksinya itu setiap minggu. 1 minggu itu mereka produksi setiap hari Selasa. Itu ada produksi sekitar 100 bungkus atau 200 bungkus itu mereka produksi. Lalu penjualannya masih sekitar wilayah Kedang sampai di Kota Lauleba. Oh, sampai di berarti sekabupaten Lembata ibaratnya sudah dekat lah ya dengan produk-produk ini. Betul. Produksinya setiap hari Selasa. Ya, setiap hari Selasa. Nah, prosesnya tuh sepanjang apa sih sehingga dari bahan dasar hingga dia jadi ke emping jagung, ubi dan juga keripik pisang ini? Ya, jadi bahan dasarnya kalau misalnya dari jagung, berarti itu jagung itu dititi. Oke. Dititi terlebih dahulu, baru dicampur dengan penyedap rasa, digoreng baru dicampur dengan penyedap rasa. Jadi saya selalu ikuti mereka punya proses kegiatan di produksinya itu, saya selalu mengikuti sehingga ada beberapa bahan-bahan baku yang kemudian perlu kita backup lagi. Itu yang kemudian masih terkendalanya dengan inovasi-inovasi kreativitas baru bagaimana bisa merubah cara pengelolaannya ya. Oke. Berarti ini pendampingan dari pemerintahan sejauh mana? Apakah dari modalnya juga dibantu atau mungkin ibu-ibu ini benar-benar apa aja sih yang difasilitasi hingga akhirnya ibu-ibu ini bisa ikut produksi dalam produk-produk yang ada ini? Ya, jadi kita bantu dari pemerintah tuh bantu dengan modal juga bantu, terus dengan kemarin juga mereka dapat bantuan juga dari P2PA Kabupaten Lembata ya, mereka dapat bantuan 10 juta untuk pengembangan usaha. Ya, jadi itulah kemudian masih berjalan, mereka juga tetap semangat untuk terus produksi. Oke, luar biasa. Kakak Roy ini kalau misalnya nih Sobat Ketangku Podcast yang lagi nonton kepengen order, itu bisa order di mana sih? Kalau di sosmed sudah ada belum untuk penjualan produk-produk ini? Oh, kalau di sosmed itu belum karena kita sampai saat ini kita belum punya izin edar, maka kita masih menunggu sampai izin edarnya keluar. Nanti dia punya labelnya juga kita ganti semua. Itu dari pemerintah ganti semua labelnya sekalian dengan supaya lebih sah gitu supaya ya. lebih sah begitu ya, supaya lebih menarik lagi.
Oke, luar biasa. Mungkin Kakak Roy ada yang mau disampaikan mungkin buat ini Sobat Ketongku Podcast, terutama yang ibu-ibu ya, yang lagi Iya. nonton di rumah. Mungkin saya yakin ibu-ibu di NTT ini punya banyak sekali kreativitas Iya, ya, betul, dan betul. semua kreativitas itu kayaknya kalau dikembangkan pasti ada hasilnya gitu. Iya, betul, betul. Mungkin apa yang mau disampaikan dulu nih, terutama untuk ibu-ibu yang sering sekali mengelola pangan lokal yang ada di rumah, silakan. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di rumah, artinya bahwa pangan lokal di setiap desa ini, pangan potensi-potensi desa kita ini sebenarnya banyak. Bagaimana cara supaya kita bisa mengolah salah satu pangan lokal menjadi satu produk yang bisa dipasarkan, maka butuh konsisten dan semangat serta niat untuk bagaimana kita bisa masuk ke dunia usaha begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Roy Oke, terima sudah kasih juga. berbagi dengan kita hari ini. Salam buat mamut-mamut ceria di Iya, Mas. Lembata. Terima kasih. Mudah-mudahan Nanti produksinya disampaikan. bisa stabil terus ya. Baik. Kita tunggu produknya kalau sudah ada legalitas dan izin edar biar bisa dirasakan seluruh masyarakat NTT. Terima kasih banyak Terima Kakak kasih juga, Roy. ya, Baiklah Kak. Sobat Ketongku TV, terima kasih banyak yang sudah nonton dan kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber lainnya tetap di KMB Talk podcastnya TVRI NTT.